Karena ini menyangkut kepada Bapak Jokowi, nah saya minta atau saya berharap, rakyat berharap kepada Presiden Prabowo untuk hukum ditegakkan. Ada perintah khusus kepada dari Presiden Prabowo kepada para penegak hukum, lakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa kami cukup banyak para jenderal yang hadir pada kesempatan sidang kali ini. Jadi kami merasa tidak dihargai. Ini sidang kan sidang sudah ditentukan oleh pengadilan negeri. Mestinya ditaati oleh yang tergugat. Tergugat itu ada Pak Polda Metro Jaya. Ini tidak hadir, untuk sekian kalinya tidak hadir. Oleh karena itu kami menghimbau agar teman-teman dari Polda Metro Jaya tepatilah waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat siang semuanya saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun saudara berada. Kami para purnawirawan yang tergabung di dalam forum FPP TNI, siang ini kami sudah menunggu mulai jam 10 di Pengadilan Jakarta Selatan dalam rangka rencana sidang yang ketiga katanya. Tetapi ternyata kami rencana hari ini ditunda. Saya tidak tahu nanti kapan, sehingga kami akan nanti menanyakan kembali kepada pihak pengadilan, begitulah kira-kira ya. Cuman harapan kami sebaiknya hal-hal proses hukum yang semacam ini tidak boleh ditunda-tunda sehingga tidak jelas waktu. Karena saya melihat hampir semua permasalahan hukum di negara kita ini kadang-kadang tidak tepat waktu gitu ya, ditunda-tunda. Dan karena ini menyangkut kepada Bapak Jokowi, nah saya minta atau saya berharap, rakyat berharap kepada Presiden Prabowo untuk hukum ditegakkan. Ada perintah khusus kepada dari Presiden Prabowo kepada para penegak hukum, lakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Itu sudah cukup. Nah, yang pertama, saya tidak ingin terjadi konflik horizontal antara kita. Lamanya waktu ini, tenggang waktu ini membuat kita semuanya saling tidak percaya, saling curiga dan sebagainya. Jangan ada konflik horizontal. Apalagi nanti katanya Juli Agustus akan terjadi sesuatu. Kalau toh itu juga terjadi, maka itu akan terjadi konflik horizontal. Inilah salah satu pemicu untuk terjadinya konflik tadi. Oleh karenanya Bapak Presiden, tolong sampaikan kepada para penegak hukum segera dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya dalam waktu yang sesingkatnya. Terima kasih Bapak Presiden dan saudara-saudara sebangsa setanah air, para purnawirawan. Nanti kita kumpul kembali dengan jadwal waktu yang akan diberikan oleh pihak pengadilan. Assalamualaikum, selamat berjuang. Oh sini, dekat. Oh, ada lagi. Baik, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Jenderal Purnomo, bahwa kami cukup banyak para jenderal yang hadir pada kesempatan sidang kali ini. Jadi kami merasa tidak dihargai. Ini sidang kan sidang sudah ditentukan oleh pengadilan negeri. Mestinya ditaati oleh yang tergugat. Tergugat itu ada Pak Polda Metro Jaya. Ini tidak hadir, untuk sekian kalinya tidak hadir. Oleh karena itu kami menghimbau agar teman-teman dari Polda Metro Jaya tepatilah waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, supaya kami yang hadir ini jauh-jauh, kami semua jauh-jauh menyempatkan diri untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu yang pertama. Jadi ini untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Jenderal Purnomo. Dan yang kedua, sekali lagi kami menghimbau kepada Presiden Prabowo agar segera mengoreksi, memperbaiki tata kelola negara ini. Bukan hanya masalah hukum, tapi juga seluruh masalah. Karena masalah yang terjadi, salah penyalahgunaan tata kelola negara ini betul-betul sudah menyeluruh di semua sektor, di semua sendi kehidupan negara ini. Dan ini tidak perlu dan tidak bisa ini dibiarkan. Jadi selama pemerintahan Pak Prabowo belum ada perubahan sama sekali. Bila Pak Prabowo ingin dipercaya oleh rakyat, perbaiki apa yang sedang kami perjuangkan. Ya, kami minta supaya Presiden Prabowo memperjuangkan apa yang telah disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
ada 8 poin yang kami sampaikan pada tuntutan kami pada tanggal 17 April 2025. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta perilaku hukum ini harus lebih tegas, terutama kami dari FPP TNI yang sangat berharap penegakan hukum itu bisa betul-betul dinikmati. Jangan ada kesan ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kami ini prajurit TNI ingin sekali penegakan hukum itu sesuai dengan konstitusi yang ada. Kalau begini, apa yang ditampilkan di masyarakat dan kami merasakan sendiri, ini adalah bagian perilaku hukum yang tidak baik. Oleh sebab itu, ketika hukum itu dilemahkan, maka bertanda negara kita akan rapuh. Dan disitulah rakyat kurang kepercayaan terhadap penyelenggara negara ini. Oleh sebab itu, jangan tebang pilih. Sampai hari ini, kami yang tergabung dalam CLS yang kami tuntut adalah Kapolda. Udah ketiga kali ini pihak tergugat yang hebat tidak datang atau selalu terkesan mempermainkan. Demikian dapat saya sampaikan supaya penegakan hukum lebih dikonkretkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 18 Mei 2026 saya Rahman Saleh dari aktivis kami Parepare Sulawesi Selatan khusus datang ke sini memberikan dukungan moral kepada para jenderal TNI yang dengan gigih terus berjuang melalui proses hukum CLS terkait dengan ijazah Joko Widodo. Oleh karena itu kami dari daerah ini sebenarnya kecewa ya, karena informasinya sudah 3 kali sidangnya belum juga berlanjut. Jadi ada apa sebenarnya persoalan ini? Nah, oleh karena itu kami dari kami Parepare menyampaikan kekecewaan yang besar terhadap proses CLS ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami didampingi oleh Pak Kolonel Nursam, Bu Meno, Bu Susi dan yang lain dari ARM. Itu terus terang datang ke sini menghabiskan waktu untuk urusan-urusan pribadi keluarga hanya untuk ingin melihat sebuah keadilan di negeri ini. Apalagi HMI itu asal kami dengan TNI itu dulu di era tahun 60-an berjuang melawan PKI. Nah, kami menginginkan ada kelanjutan perjuangan itu. Ya, kenapa? Karena ini persoalan ijazah adalah persoalan yang sangat penting. Bukan hanya persoalan selembar kertas. Di dalamnya persoalan ijazah ada kredibilitas, ada kejujuran, ada sifat-sifat negarawan yang ingin ini. Bahkan karena berlarut-larut Pak Jokowi belum mau membuka langsung ijazahnya ke muka publik, akhirnya Pak JK juga ikut terseret ya, sehingga banyak sekali segenap elemen anak bangsa yang terbawa-bawa dengan persoalan yang sangat sepele seperti ini. Oleh karena itu kami juga minta kepada Pak Presiden Prabowo bahwa kami dari daerah saja mungkin sebagai representasi kekecewaan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, meskipun itu dalam konteks HMI atau kami, saya pikir ini sudah mewakili sebuah bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia. Saya kira itu saja dari kami. Mungkin ada dari Kolonel Nursam atau Bu Menuk atau Bu Susi. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudara sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang ketiga dalam persidangan CLS, yang mana kami menuntut keadilan dan kebenaran dalam hal hukum tentang penjatuhan dan sesuai dengan tuntutan kami sebagai purnawirawan di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, harapan kami dari purnawirawan itu membuat satu
yang benar-benar serius di dalam menangani persoalan ini. Ini sudah ketiga kalinya kok tersendat terus. Ada apa? Kenapa bisa tersendat? Seolah-olah tidak ada keseriusan dalam mengenai persoalan-persoalan ini nih. Oleh karena itu, sampai datang dari daerah, civil society menghadiri, datang memberikan dukungan dengan dalam hal persoalan ini, diletakkan dengan baik. Bagaimana mau bisa pemerintahan yang baik kalau dilaksanakan tidak serius seperti itu tuh. Oleh karena itu, harapan kami kepada pihak kejaksaan, pihak penegak hukum dan para tergugat serius menghadapi persoalan ini, tidak bermain-main, karena kami tidak pernah bermain-main menghadapi ini, Pak. Terus terang kecewa kami dan civil society bersama dengan civil society kecewa dalam hal ini dengan adanya persoalan tidak serius menangani proses peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Harapan sekali lagi, tidak kami inginkan terjadi sesuatu dan berikutnya akan terjadi seperti ini. Serius, mari kita serius di persoalan ini. Jangan bermain-main, Pak. Terima kasih. Harapan terakhir kepada Bapak Presiden, sekiranya mendengar himbauan kami ini untuk memberi pengertian, memberi instruksi bahwa itu letakkan hukum di atas segala-galanya, tidak tebang pilih, tidak serius menghadapi persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir polisi sudah berubah, tapi totonya masih sama, tidak profesional. Ini udah kali ketiga kami datang dengan memenuhi panggilan, tapi apa yang terjadi? Lihat, kami adalah para purnawirawan yang usianya jauh lanjut, tapi mereka masih tetap semangat. Di mana sekarang keberadaan polisi sendiri? Taunya reformasi Polri itu hanyalah seujung kata saja, tapi pada prakteknya tidak ada profesional. Sebetulnya kalau mau dilihat, apa sih tuntutan kita? Kita ini bukan untuk pribadi masing-masing, tapi untuk Indonesia. Jadi sekali lagi, kepada Bapak Polisi, kepada institusi Polri, profesional, Pak. Negeri ini sudah 10 tahun tidak ditukar dengan oleh tangan-tangan yang tidak profesional. Jadi untuk kali ini mari berubah. Kita sama-sama untuk Indonesia lebih baik kok. Ya, terima kasih dari saya, Menu Wulandari, Aliansi Rakyat Menggugat. Susi. Hayya sholat, hayya falah, qad qamati sholatu, qad qamati sholat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman Abdul Rahman dari Parepare yang sangat jauh memakai pesawat kemari dengan mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya hanya untuk Indonesia lebih maju, lebih baik ya Pak ya. Terima kasih Bu Menu, terima kasih juga Bu Saida semua. Kami sangat kecewa karena di Indonesia ini hukum tebang pilih. Equality before the law. Equality before the law, equality before the law. Hukum di mata manusia sama. Tidak ada yang namanya membedakan siapa itu pejabat, siapa itu orang biasa, siapa itu orang kaya, siapa itu orang miskin. 3 kali jenderal-jenderal sepuh datang kemari untuk memperbaiki negeri ini, tetapi dianggap sangat yang tidak beretika. 3 kali mereka tidak hadir dan sidang selalu tertunda. Due process of law tidak berguna di sini. Kemudian equality before the law di sini tidak ada. Jadi penegakan hukum dengan simbol yang menggunakan simbol timbangan tidak berlaku di negeri ini. Jadi negeri kita sudah sakit, hukum sudah sakit. Sekali lagi mari bangkit untuk Indonesia lebih baik. Indonesia jangan tidur. Para pemuda, para purnawirawan, para rakyat semua
semuanya bangkit. Kita harus tegakkan hukum di Indonesia ini. Jangan sampai Indonesia hancur dipermainkan oleh hukum yang tidak adil di mata dunia, di mata negara, di mata masyarakat. Sekali lagi, equality before the law. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.